apa yang harus dilakukan ketika seseorang merindu? Maka jawabannya adalah ketika seseorang merasakan kerinduan, baik suami terhadap istri, istri terhadap suami, orang tua terhadap anak, misalnya anaknya mondok di pesantren atau berada di luar kota jauh dari mereka gitu, dari orang-orang yang merindukannya, maka apa yang harus dilakukan? Maka berbicara tentang bagaimana sikap kita ketika merindukan seseorang, setidaknya yang pertama adalah ketika kita merindukan seseorang, baik ayah, ibu, anak, adik, siapapun itu, sanak saudara kita, sahabat kita, maka yang harus dilakukan adalah yang pertama, tahan rindu itu. Biarkan rindu itu tetap ada di hati kita. Ya, jadi jangan sampai ketika orang tua merindukan anak yang sedang mondok di pesantren misalnya, lalu kemudian orang tua itu karena ingin melepas rasa rindunya, tiba-tiba orang tua itu mendatangi anaknya yang ada di mana? Pesantren. Yang justru dengan kedatangannya itu akan bisa mengganggu konsentrasi anaknya dalam belajar, dalam mengaji dan sebagainya. Jadi sebaiknya tahan rindu itu sampai kapan? Sampai waktu yang seharusnya bertemu tiba. Jadi jangan menyengaja untuk bertemu, padahal pertemuan itu akan bisa merusak konsentrasi anak dalam belajar. Atau misalnya seorang istri merindukan suami yang sedang berada di luar kota, sedang tugas, dinas dan sebagainya. Kemudian karena saking rindunya, istri itu datang ke luar kota, gitu ya, menjumpai suaminya karena ingin melepaskan rindu. Itu tidak boleh. Karena apa? Bisa jadi yang tadinya awalnya menginginkan untuk menawar rindu atau melepaskan kerinduan, bisa jadi malah akan mengganggu konsentrasi suaminya yang sedang bekerja di luar kota. Jadi sebaiknya yang pertama adalah tahan rasa rindu itu. Apa yang terjadi ketika rindu ini ditahan? Yang terjadi adalah ketika seseorang semakin menahan kerinduan, maka kerinduan itu akan semakin besar dan semakin besar. Dan yang akan terjadi ketika kerinduan semakin besar, maka ketahuilah bahwa ketika bertemu dengan seseorang yang kerinduan akan jauh lebih indah. Gitu ya? Daripada apa? Daripada misalnya kita sedikit rindu, bertemu, sedikit rindu, bertemu, sedikit rindu, ditemui orangnya, sedikit rindu, didatangi orangnya. Itu tidak akan seindah ketika kita menahan kerinduan yang semakin lama semakin besar. Semakin besar itu, lalu pada waktunya yang sudah ditentukan kita berjumpa. Misalnya gini, anak di pondok pesantren harus mondok itu misalnya 6 bulan. Jadi tidak boleh pulang ke rumah selama 6 bulan. Maka jangan sampai 1 bulan 1 kali orang tuanya menjenguk karena rindu, bulan kedua menjenguk, bulan ketiga menjenguk. Itu mungkin bisa melepaskan kerinduan dan akan merasa bahagia. Tapi rasa berbahagia itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan orang tuanya misalnya menahan kerinduan selama 6 bulan. Bulan pertama rindu ditahan, bulan kedua semakin rindu, bulan ketiga semakin rindu, bulan keempat semakin rindu, bulan keenam rindu itu makin membuncah, makin luar biasa. Lalu tibalah pertemuan mereka, karena itu sudah sampai pada bulan keenam, maka pertemuan itu akan sangat sungguh membahagiakan karena kerinduannya sudah semakin besar dan semakin mendalam. Jadi ketika kita bisa menahan rindu semakin lama, maka percayalah, tatkala berjumpa, tatkala bertemu, tatkala berjumpa, maka kebahagiaan itu akan semakin indah. Keindahan atau rasa itu akan semakin membahagiakan kita. Pertemuan itu akan semakin membuat kita bahagia. Pertemuan itu akan semakin terasa indah karena rindu yang semakin besar yang ada di hati kita. Beda halnya dengan tadi, sedikit rindu jumpai anak di pesantren, sedikit rindu susul ayahnya atau suami kita yang sedang berada di luar kota. Itu mungkin bisa melepaskan kerinduan, tetapi tidak akan sebahagia ketika kita lama menahan rindu itu. Dan bisa jadi ketika kita semakin sering menjenguk anak kita yang sedang berada di pondok pesantren misalnya, itu akan mengganggu konsentrasi anak. Bahkan bisa jadi anaknya malah ingin ikut pulang beserta ibunya. Atau misalnya seorang istri merindukan suaminya yang sedang bekerja di luar kota, kemudian sedikit-sedikit datang, disusul keluar kota dan sebagainya. Itu bisa jadi akan mengganggu konsentrasi suaminya yang sedang bekerja. Jadi yang pertama adalah yang terbaik, langkah terbaik adalah ketika kita merindu kepada seseorang, kepada anak, istri, ayah, ibu, sahabat dan sebagainya. Kita punya sahabat mungkin ya. Ketika SMP punya sahabat, kemudian kita SMA, maka pasti kerinduan itu akan muncul. Saya rindu sahabat SMP saya. Ketika kita SD kemudian naik ke SMA, naik ke SMP, maka pasti saya merindukan sahabat SD saya. Nah, kerinduan itu biarkan
gitu ya. Biarkan semakin apa? Semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan pada saat yang tepat datangi. Pada saat yang tepat jumpai, dan semakin kita menahan rindu, maka rasa bahagia akan semakin besar ketika kita bertemu dan berjumpa dengan orang yang kita rindukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa ketika merindukan seorang? Yang harus dilakukan ketika kita merindukan seorang, maka ada yang harus kita lakukan adalah doakan dengan doa yang terbaik untuk mereka. Punya suami, misalnya suami bekerja di pelayaran, kan kalau bekerja di pelayaran itu berbulan-bulan ya tidak pulang. Maka doakan. Kalau kita rindu, maka rindu itu kita bingkis dalam bentuk apa? Dalam bentuk untayan-untayan doa untuk kebaikan dan keselamatan suami. Kalau kita misalnya punya istri kebetulan sedang kerja di mana, kemudian suaminya merindukan istrinya yang sedang berada misalnya di rumahnya karena suaminya sedang berada di luar kota, maka ketika suami merindukan istri, yang harus dilakukan adalah bingkis atau rangkailah kerinduan itu dalam bentuk untayan-untayan doa kebaikan, untayan-untayan doa keselamatan untuk istrinya yang dirindukan. Begitu juga ketika seorang ibu merindukan anaknya yang sedang jauh, ketika di pesantren atau apapun itu, ketika sedang jauh dari anaknya, maka yang harus dilakukan adalah berikan doa yang terbaik sebagai ungkapan rindu. Ya, biarkan Allah yang menyampaikan doa tersebut, dan doa itu adalah sebagai salah satu ungkapan atau salah satu cara kita menawar kerinduan terhadap seorang anak, terhadap istri, terhadap suami atau siapapun. Dan yang ketiga, ketika kita merindukan seseorang adalah yang harus dilakukan adalah coba alihkan perhatian kita, coba alihkan pandangan mata kita, alihkan perhatian hati kita, maksudnya terhadap apa? Terhadap kesibukan-kesibukan. Sehingga dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan, sibuk dalam bekerja, sibuk dalam belajar, sibuk dalam hal apapun yang selama itu positif, ya, selama itu bermanfaat, selama itu baik, maka dengan kesibukan-kesibukan yang kita lakukan itu akan bisa sedikit menahan, akan bisa sedikit melupakan akan kerinduan yang sedang kita rasakan. Jadi jangan sampai karena merindu, gitu ya, karena memang rindu itu berat, gitu ya, rindu itu kan berat. Jadi jangan sampai beratnya rindu membuat kita berat untuk bekerja, membuat kita berat untuk beribadah, membuat kita berat untuk makan sehingga mogok makan, mogok kerja, mogok segala rupa, ya, segala sesuatunya, maksud saya, mohon maaf. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika merindu maka lakukan 3 hal. Yang pertama, tahan rindu itu, jangan sampai kerinduan kita mengganggu seseorang yang kita rindukan, karena ketika kita semakin lama menahan kerinduan, maka akan semakin bahagia yang kita rasakan, maka kita akan semakin bahagia ketika kita bertemu seseorang yang kita rindukan pada waktu yang tepat. Yang kedua, sebagai ungkapan rindu, yaitu berikan doa yang terbaik, doa keselamatan dan doa kebaikan. Dan yang ketiga, ketika merindu, karena rindu itu berat, jangan sampai beratnya rindu membuat berat diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun yang dilakukan adalah apa? Sibukkan diri kita dengan melakukan hal-hal positif, sehingga setidaknya itu akan bisa mengobati atau akan bisa sedikit melupakan, mengalihkan perhatian kita dari rindu yang semakin membelenggu terhadap diri kita ketika merindukan seseorang yang sedang kita rindukan, baik istri, suami, anak atau siapapun itu. Wallahu a'lam bishawab.